berbincang santai dengan Pak Sufyan Suri, jadinya kita akan makin mengenal beliau. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sufyan Suri yang alhamdulillah telah datang kembali tempat yang berbahagia ini. Saya menyambung rekan saya tadi Bang Murti dan Pak Bersama masalah pendidikan Pak nih. Di sini saya banyak mendengar ya keluhan dari wali murid, tentunya yang anaknya telah selesai lulus dari sekolah menengah atas, di mana tentunya kendalanya ada yang sulit untuk mengambil ijazahnya, dikarenakan tentunya ada tunggakan begitu yang dikarenakan tidak mampunya untuk mengambil ijazah. Apakah hal ini ada solusinya atau jalan keluarnya? Terima kasih. Yang pertama saya mau menanyakan dari kawan-kawan ini untuk guru ngaji atau guru leker, mohon diperhatikan semuanya kata kawan-kawan. Terus yang kedua, mohon diperhatikan tentang PTSL Pak, PTSL supaya merata. Yang ketiga, mungkin pendengaran saya atau baik pendengar untuk sekolah-sekolah negeri Pak, banyak yang diminta-minta uang kalau jika masuk ke sekolah negeri. Tolong Pak dimantau ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Murti dari lingkungan warga RT 01 RW 07 beserta rekan-rekan Paguyuban Pridi. Saya ingin bertanya satu hal, apa program dari Bapak Sofyan Samuri bila kelak nanti insya Allah jadi wali kota mengenai 3 hal. Yang pertama, tadi yang disinggung Pak Kiai kita, masalah pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga masalah sampah di Kota Depok yang cukup boleh kita bilang, apalagi dibikin sekarang mulai tumbuh perumahan menjamur, sampah di jalan yang ngapar, nggak enak, bau, dipandangnya juga nggak sedap. Belum juga yang di Bulak Barat yang cukup, kalau bisa kita bilang, kalau nggak ada program pementasi atau penghancuran sampah atau pemberdayaan sampah untuk bisa hal yang berguna, kayaknya kita akan kedodoran untuk sampah. Dan untuk pendidikan, mungkin kita semua mengalami apa sih program terobosan kita ini. Kalau kita pikir negara kita ini dengan jumlah pajak yang cukup menggila, kita menjadi just aja karena udah dipajakin, dengan kesehatan yang cukup mahal dan pelayanan yang bisa kita bilang tidak memuaskan di setiap rumah sakit. Pelayanan dengan alasan ruang yang penuh, perawat yang judes, obat yang mahal, apa segala macam lah. Kayak negara kita nggak masuk akal ya. Pajak yang sekian gitunya, sumber daya yang cukup menggila. Mungkin Depok siapa tahu bisa mencetuskan suatu program yang bisa walaupun tidak gratis mempermurah dan mempermudah pendidikan dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami hormati Bapak Haji Sufyan Suri dan juga Bapak Haji Mahmud Moron dan juga para tokoh masyarakat semua di sini yang hadir, dan juga Bang Harun tentunya yang punya wilayah. Ya mungkin langsung aja pertanyaan saya. Dari yang banyak tadi Bapak Haji Sufyan Suri utarakan ataupun diagendakan, yang lebih prioritas atau diutamakan untuk kemajuan Kota Depok di bidang apa dan bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini memang ada 2 hal yang ingin saya harapkan, karena cita-cita saya harus dapat 2 kemenangan. Kemenangan pertama dapat dukungan masyarakat Kota Depok, salah satunya adalah di wilayah Sawangan untuk dapat amanah melayani masyarakat Kota Depok. Kemenangan kedua, saya pengen mendengar apa yang menjadi harapan-harapan sehingga nanti bisa menjawab harapan-harapan itu, sehingga saya bisa memenangkan hati masyarakat Kota Depok. Pertama terkait dengan Pak Herman, apa yang menjadi prioritas tadi saya sudah sampaikan. Secara pertama, infrastruktur ini harus dikejar, karena biar bagaimanapun kita tertinggal, kalau kita akui tertinggal dari kota kabupaten sebelah kita. Ya, ketertinggalan kita memang tadi kita harus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Jalan Raya Sawangan ini udah tidak bisa dihindari lagi, harus kita perlebar 2 jalur. Ini mengurai kemacetan, dan tadi jalur alternatif ini juga harus kita maksimalkan. Tadi saya sampaikan kalau di wilayah Citaim Pondok Jaya harus ada jalan tembus lagi ke Kalimulya, karena selama ini hanya jalur GDC dan jalur KSU menjadi jalur utama. Kita harus punya jalur dari wilayah Cipayung tembus langsung ke wilayah Cilodong tanpa harus memutar ke GDC, itu menjadi jalur. Jadi infrastruktur menjadi hal yang pertama yang harus kita siapkan, sehingga akses-akses ke tol nanti akan jauh lebih cepat. Jangan sampai di tolnya cepat, pas keluar masuk Depoknya lama. Itu yang pertama. Yang kedua yang Bu Dian dari Rivaria, terima kasih Bu Dian masukannya. PPDB ini juga memang menjadi hal yang harapan di banyak tempat. Tapi sekali lagi sudah ada muncul masalah baru juga sebetulnya di wilayah-wilayah lain di saat sekolah negeri itu tercukupi, karena ada sekolah swasta yang tidak dapat murid. Sementara di sana ada guru-guru yang punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak didik dengan jumlah minimal tertentu. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Artinya kita harus benar-benar membaca permasalahan itu di wilayah masing-masing. Artinya kalau memang di wilayah Bedahan Sawangan ini belum ada sekolah negeri yang memang menurut kajian harus ada sekolah, itu harus kita bangun. Tapi kalau di sini tepuk tangan, makanya silakan. Kalau di situ ada sekolah swasta yang bisa mensupport, itu yang harus dikerjasamakan dengan pemerintah dan yayasan atau lembaga pendidikan swasta. Jangan sampai negerinya bermunculan, swastanya jadi pada bangkrut, kubra, kagak dapat murid. Ini yang kita nggak mau, karena di dalamnya di sekolah swasta selama ini mensupport, mendukung pemerintah, juga membantu dalam bidang pendidikan. Ini yang harus kita support sehingga semuanya akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Kemudian hal yang berikutnya tadi nyambung dengan Bang Abdul, masalah program sampah. Ini sampah sejujurnya dari tahun 2006 saya sudah concern betul di saat Pak Nur Mahmudi dulu concern masalah si pesat kalau tidak salah. Tapi ternyata sampai saat ini belum selesai, dan saya meyakini permasalahan sampah sejatinya sampah itu organik, sampah organik itu 50%. Sampah organik itu bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan maggot, dengan pupuk dan yang lainnya. Dan bisa juga dikelola oleh lingkup kepala keluarga atau di lingkup kecil. Jadi 50% sampah kita bisa selesai di situ. Sampah yang masih punya nilai ekonomi bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan bank sampah dan yang lainnya. Dan sisa atau residu itu yang harusnya cukup selesai sampai di level kecamatan, nggak usah sampai dikirim ke TPA Cipayung. Karena TPA Cipayung hari ini sudah overload dan sudah tidak memungkinkan lagi sebetulnya menerima atau menampung sampah. Jadi metode pengelolaan sampah singkatnya harus selesai maksimal sampai level kecamatan, tidak dikirim atas nama TPA. Dan ini saya yakin akan bisa selesai. Kemudian masalah tenaga kerja, banyak orang-orang pinter hari ini lulusan perguruan tinggi yang sebetulnya bingung mau sekolah atau mau kerja di mana. Ini yang memang harus juga menjadi tanggung jawab kita. Depok belum punya balai latihan kerja. Jadi balai latihan kerja menjadi salah satu jawaban bagaimana kita harus bisa menciptakan tenaga kerja kita yang memang sesuai apa yang diharapkan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang memang membutuhkan, termasuk juga untuk pegawai atau karyawan yang dibutuhkan di luar negeri. Ini yang harus kita ciptakan. Jadi sekali lagi tenaga kerja, masalah sampah, masalah infrastruktur, termasuk masalah angkutan umum. Hari ini kita kemarin sudah bekerja sama sebetulnya merintis dengan Kementerian Perhubungan dengan nama Buy the Service atau beli layanan. Jadi kita berharap nanti di wilayah Bojong Sari ada bis yang terus keliling, nggak harus menunggu penumpang mau ada atau enggak, dia akan jalan terus, hitungan berapa menit berjalan ya. Kalau jalannya udah lebar, di sini nganterin sampai ke tol, di sini ngampir ke titik terminal, ini akan terus berlancar berputar. Ada kebijakan kalau Bapak dan Ibu lihat di Kota Bogor sudah ada bis yang keliling seperti itu, di kota-kota lain sudah ada, dan Depok termasuk yang mohon maaf koridor ini ketinggalan. Kita baru mulai tahun ini dan saya yakin insya Allah dengan dukungan yang tadi saya sampaikan pemerintah pusat, kita akan bisa memiliki angkutan massal yang secara waktu bisa kejangkau dan kapan kita butuhkan sehingga tidak terlalu mahal biaya untuk angkutan umum kita. Angkot-angkot yang ada nanti sebagai penyuplai ke titik-titik jalur utama, Jalan Raya Abdul Wahab, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Bojong Sari, ini yang menjadi harapan-harapan kita ke depan. Dan yang terakhir tadi disampaikan dengan Ibu, WUB Wira Usaha Baru, ini program bagus, tetapi program ini harusnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok atau sebagian kecil masyarakat. Ini yang kita harapkan wirausaha baru, kita latih bagaimana memulai usaha, kita bantu perizinannya, termasuk kita bantu bagaimana mendapatkan modal. Ini yang memang kemarin kita sudah coba komunikasi dengan perbankan, ya. Ini harus kita benar-benar masifkan dan tidak hanya satu atau dua bank. Kita berharap dukungan dari banyak pihak sehingga tadi masyarakat kita baik yang memulai usaha atau punya keperluan bisa dapat dengan mudah dapat kur. Ya, kemarin saya sudah ketemu dengan BPR salah satunya di Sukma Jaya. Prinsipnya mereka akan support dan mudah-mudahan termasuk WUB ini juga bisa kita support, kita bisa kerjasamakan dengan bunga yang terjangkau dan kita berharap kalau kesempatan itu diberikan ke saya, bunga atau tanggung jawab beban bunga itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang itu mungkin beberapa hal yang bisa saya gambarkan terkait dengan harapan-harapan ke depan dan pastinya tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa support dari warga masyarakat Kota Depok, tekad, niat, semua ini juga nggak akan terwujud. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan mohon dukungannya, mohon keikhlasannya. Yuk kita bangun Depok sama-sama karena Depok adalah milik kita bersama. Itu saja dari saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. 2, 3. Oke. Semangat. Yo, 1. Semangat ya. 1, 2, 3. Sekarang lihat ya. SS ya, video ya. SS. Lagi. Ya, satu. Bapak yang mana atau Pak Harun? Apa yang belakang? Bang, ayo. Orang lantang-lantang soalnya. 1, 2, 3. SS. Terima kasih semuanya. Masyarakat Kota Depok, makanya kesempatan ini silaturahim untuk meminta dukungan, meminta support dan meminta sekali lagi kesempatan kepada masyarakat untuk kesempatan itu diberikan ke saya dan di sisi lain saya mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kota Depok apabila nanti amanah itu sudah saya pegang untuk benar-benar saya bisa memenangkan harapan-harapan masyarakat Kota Depok ke depan. Jika memang masyarakat Kota Depok mempercayakan Pak Sufyan sebagai wali kota, di depan program utama apa yang akan dijalankan pertama kali? Tadi saya sempat dengar Bapak akan melakukan infrastruktur di wilayah Sawangan itu terutama jalan raya. Ya, ini berdasarkan hasil diskusi mendengarkan masukan dari semua. Salah satu PR kita di Kota Depok adalah masalah kemacetan lalu lintas, khususnya Jalan Raya Sawangan. Pemerintah pusat sudah membuat tol yang melingkari Kota Depok, gitu dari Jalan Jagorawi, Depok Antasari sampai Depok Sawangan, sampai Depok Kunciran ini sudah ada jalur tol. Tinggal akses masuk ke Kota Depok ini yang harus kita support. Salah satunya Jalan Raya Sawangan. Kita ingin memperlebar Jalan Raya Sawangan sehingga tidak lagi ada kemacetan di saat keluar dari tol. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan sampah. Ini juga kita harus selesaikan. TPA Cipayung sudah overload. Kita harus bisa menyelesaikan permasalahan sampah sampai maksimal tingkat kecamatan. Artinya tidak ada lagi residu atau sisa sampah yang dikirim ke TPA Cipayung. Karena TPA Cipayung sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima kiriman sampah. Yang ketiga, tadi angkutan massal, kita ingin sekali ada angkutan yang seperti di kota kabupaten lain, DKI punya, kita bisa berputar mengelilingi Kota Depok sehingga masyarakat Kota Depok bisa menggunakan transportasi massal dengan murah dan waktu sangat terjangkau waktu dan yang lain. Bagaimana dengan program pendidikan, Pak? Ya, pendidikan perjalanan kita tadi banyak mendengar banyak keluhan di mana kekurangan sekolah negeri, di mana biaya terlalu tinggi untuk pembiayaan di beberapa sekolah swasta. Ini juga menjadi perhatian kita. Prinsipnya nggak boleh ada orang Depok yang putus sekolah, nggak boleh ada anak-anak Depok yang nggak sekolah, dan mereka yang sudah bersekolah kita harus memberikan ruang apakah melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa atau kalau anak-anak SMK kita siapkan mereka benar-benar menjadi orang yang siap kerja sehingga mudah untuk diterima di berbagai perusahaan-perusahaan yang memang menerima pegawai khususnya di Kota Depok ataupun mungkin sebagai tenaga yang dibutuhkan di luar negeri. Untuk itu Balai Latihan Kerja menjadi salah satu jawaban untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan di
perusahaan atau di pihak-pihak swasta. Satu lagi Pak, bagaimana dengan bidang kesehatan Pak? Karena warga Depok tadi banyak yang mengeluhkan entah pelayanannya, entah biayanya. Untuk kedepannya setelah nanti terpilih jadi wali kota, apa Pak yang mau disampaikan kepada warga Depok sendiri Pak? Ya, yang pertama alhamdulillah Depok hari ini kita sudah UHC, tinggal kita benar-benar maksimalkan bahwa 98% warga Depok sudah dijamin BPJS kesehatannya, sehingga harusnya ini sudah bisa maksimal, artinya tidak ada warga Depok yang bingung untuk maksudnya yang tidak mampu untuk berobat di rumah sakit swasta maupun rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, tadi saya sampaikan kita ingin sekali saya dalam hal ini mengapresiasi para RT, RW, para LPM untuk diberikan melekat dalam kerja-kerjanya sebagai BPJS ketenagakerjaan, karena sekali lagi mereka beliau-beliau dalam hal ini menjadi ujung tombak program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Depok, sehingga apresiasi yang diberikan juga salah satunya adalah BPJS ketenagakerjaan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Pak, kawan-kawan nggak bisa datang, saya yang lebih dekat kemarin. Apa-apa. Bahwa ini target kita di luar jalur utama, alternatif ini juga harus kita maksimalkan sehingga orang tidak tertumpu pada jalur utama. Itu insya Allah Cipayung akan kita selesaikan masih. Yang kedua terkait dengan WUB, tadi saya sampaikan wirausaha baru memang selama ini sudah ada, sudah berjalan. 1 tahun 5 tahun ini 5.000 wirausaha baru, tetapi memang tadi angka itu belum benar-benar dirasakan oleh banyak orang, dan setelah dilatih belum banyak tempat-tempat yang difasilitasi untuk para wirausaha baru menjajakan produk-produknya. Ini yang memang juga harus kita laksanakan. Kita punya banyak setu, kita punya banyak tempat. Insya Allah dengan kita mengadakan event rutin per bulan atau per minggu, UMKM kita bisa akan hidup ya. Apalagi nanti kalau akses jalannya sudah mudah, insya Allah akan banyak orang bisa datang. Ini menjadi harapan kita. Banyak sekali penduduk kita ini bonus demografi. Jadi kalau seandainya penduduk banyak, harusnya kita jualan, pasti banyak yang beli, nggak kudu ngandelin dari warga-warga di luar Depok. Ini menjadi harapan kita, sehingga event-event atau kegiatan-kegiatan secara rutin, orang Depok tuh kalau udah ada event kegiatan tuh jangan jauh-jauh, ada pertandingan poli aja kumpulnya udah rame banget. Ada pertandingan bulu tangkis juga demikian, ada turnamen sepak bola juga rame. Ini yang harus kita secara rutin, jangan hanya dilaksanakan di 17 Agustusan doang gitu ya. Selama ini kita hanya mengadakan event-event seperti itu. Tiap bulan harus ada event sehingga orang akan banyak datang, anak-anak kita bisa berkreasi, bisa tampil, dan orang akan banyak kumpul di titik-titik itu. Itu yang memang harus kita, termasuk bagaimana menyelamatkan generasi kita. Kita pengen anak-anak kita tidak tersandra dengan HP, biar mereka punya aktivitas-aktivitas yang buat meningkatkan kreativitasnya dia. Ini yang menjadi harapan-harapan kita. Kemudian yang kedua terkait dengan guru ngaji, tadi disampaikan oleh Bang Mulyadi ya, Bang Rudi, bahwa selama ini juga sudah ada 2.000 perhatian untuk pembimbing rohani ya. Tapi saya nggak tahu ini Kiai Mamun udah di Sawangan ini berapa banyak sih yang merasakan, karena ternyata banyak guru lekar yang sebetulnya juga belum mendapat perhatian. Artinya program yang bagus ini belum benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Ini yang harus kita tingkatkan dan harus kita seleksi betul siapa-siapa yang benar-benar guru lekar. Sejatinya ini kan diperhatikan buat guru lekar yang memang mohon maaf tidak punya penghasilan secara langsung, ngajarin bocah ngaji seikhlasnya bayar ya, kadang-kadang karena seikhlasnya orang tua benar-benar seikhlasnya ngasihnya gitu ya. Ini yang mungkin kita harapkan pemerintah hadir di sana, sehingga perhatian buat guru-guru lekar, buat marbol masjid ini juga menjadi perhatian yang harus kita berikan, termasuk PTSL. Depok ini harusnya sudah bersertifikat semua. Alhamdulillah dengan program Pak Presiden beberapa tahun ini banyak warga Depok yang udah pada punya sertifikat. Yang dulunya rasanya ngurusin sertifikat biayanya mahal, waktunya lama gitu ya. Akhirnya sampai mau kejual itu tanah belum sertifikat. Mudah-mudahan ini juga kita kerjasamakan dengan BPN, dan alhamdulillah kemarin kita kejar untuk aset, kita ada percepatan juga, sehingga PTSL ini menjadi program yang harus juga terus kita jalankan. Hal yang lain mungkin terkait tentang tadi masalah
di lapangan harusnya sekolah negeri tidak ada lagi pungutan apa-apa ya harusnya. Makanya kalau ada informasi-informasi tadi saya butuh informasi, saya butuh cek lagi, dan ini menjadi concern kita karena sekali lagi hadirnya sekolah negeri adalah sebetulnya untuk meringankan atau membantu pendidikan buat masyarakat kita. Untuk itu kalau ada kondisi-kondisi ini menjadi hal yang harus kita kita awasi terus. Termasuk masalah ijazah ini Pak Mulyadi, masalah ijazah yang tersandra, anak-anak udah pengen melanjutkan perguruan tinggi atau kerja tapi ijazahnya belum selesai. Ya prinsipnya hadirnya pemerintah adalah ingin membahagiakan warganya. Termasuk permasalahan ini menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan di saat tadi memang ini harus dapat perhatian dari pemerintah. Jangan sampai pada warga kita banyak yang udah lulus bahkan udah nikah ijazahnya masih ada di sekolah agak diambil gitu ya, karena memang harusnya utangnya udah kebanyakan. Ini memang harus ada solusi dan harus diselesaikan oleh pemerintah untuk hal ini. Itu mungkin tanggung jawab pemerintah sekali lagi. Dan hal yang tadi nyambung kesehatan, kita sudah BPJS Kesehatan kita sebetulnya hari ini walaupun mungkin belum dirasakan, saya informasikan kita sudah 98% warga Depok sudah dianggap sudah punya BPJS Kesehatan. Artinya kalau warga Sawangan hari ini yang BPJS mati terus mau ke rumah sakit, udah nggak usah pikirin ini kudu bayar BPJS, bawa aja ke rumah sakit. Ini udah menjadi tanggungan pemerintah hari ini harusnya. Tapi sekali lagi kalau ada kendala tolong kabarin saya, karena kebijakan BPJS Kesehatan kita sudah 98%, sehingga tidak ada lagi warga yang sudah tidak punya BPJS Kesehatan. Itu mungkin beberapa hal yang ingin saya informasikan. Sekali lagi terima kasih, mungkin belum cukup puas jawaban-jawaban ini, tapi untuk biar puas pilih saya, biar saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.